Lihatlah mata-mata mereka yang menatap masa depan mereka di penjara cecot. El Salvador, dengan nama resmi Republik El Salvador, adalah negara di Amerika Utara yang berbatasan dengan Honduras dan Guatemala. Berdasarkan data November tahun 2025, jumlah populasi El Salvador diperkirakan mencapai sekitar 6.370.000-an jiwa. Meski dengan populasi yang sedikit dibandingkan dengan Indonesia, tapi kalau ngomongin tingkat kekerasan dan kejahatan El Salvador, mereka ada di level berbeda. Kayak beda banget. El Salvador punya sejarah kelam perang saudara yang disinyalir telah menciptakan lingkungan yang kacau. Akar masalah kekerasan di El Salvador terjadi di era perang saudara di tahun 1979 hingga tahun 1992 yang terjadi antara pemerintah El Salvador yang didukung oleh Amerika Serikat dengan Front Pembebasan Nasional Farabundo Marti, sebuah koalisi gerombolan gerilya sayap kiri yang didukung oleh Kuba di bawah Fidel Castro serta Uni Soviet. Kudeta pada 15 Oktober 1979 yang diikuti oleh penghilangan nyawa pengunjuk rasa anti kudeta oleh pemerintah secara luas dipandang sebagai awal perang saudara. Perang tersebut tidak secara resmi berakhir hingga setelah runtuhnya Uni Soviet. Ketika pada 16 Januari 1992, Perjanjian Damai Chapultepec ditandatangani di Mexico City. Namun, penandatanganan perjanjian ini tidak berdampak banyak pada kesejahteraan masyarakat El Salvador. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah melaporkan bahwa perang saudara tersebut menewaskan lebih dari 75.000 orang antara tahun 1979 hingga 1992, bersama dengan sekitar 8.000 orang hilang. Seperti kebanyakan perang lainnya, El Salvador mengalami krisis ekonomi, sosial, lingkungan, kemiskinan, termasuk korupsi, kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Permohonan reformasi oleh oposisi di El Salvador tidak didengar oleh pemerintah, malah disambut dengan pencegahan, penyiksaan, dan penghilangan nyawa terhadap warga sipil. Sejak tercetus perang saudara di El Salvador tahun 1979-an hingga tahun 1990-an, lebih dari 1 juta orang memutuskan lari dari El Salvador ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, khususnya ke Los Angeles. Para migran El Salvador bertahan hidup di Los Angeles dengan para pengungsi lainnya dengan cara membentuk gerombolan keras yang awalnya dibentuk untuk saling melindungi. Namun akhirnya para gerombolan tersebut terjun di bidang yang gak jauh dari kekerasan juga. Mereka aktif dalam jual beli narkoboy, pemeran, ruda paksa, dan kekejaman biadab lainnya. Ada 2 gerombolan keras yang terbentuk saat itu yang anggotanya terdiri dari beberapa negara Amerika Latin, termasuk El Salvador. Yaitu ada MS-13. MS adalah singkatan dari Mara Salvatrucha, kalimat kombinasi dari Mara atau geng, Salva dari Salvador, dan Trucha yang kira-kira berarti cerdas di jalanan. Angka 13 mewakili posisi M di urutan abjad. Anggotanya selain dari El Salvador juga datang dari Honduras, Guatemala, dan Meksiko. MS-13 memiliki reputasi kekerasan ekstrim dan menghilangkan nyawa dengan parang. Gerombolan ini berakar di kawasan yang didominasi oleh geng Meksiko dan kemudian berkembang ke berbagai bagian di Amerika Serikat. Menurut FBI, geng ini sudah menyebar ke 46 negara bagian. MS-13 dituduh merekrut remaja miskin dan beresiko untuk menjadi anggota. Saat bergabung dengan gerombolan ini, anggota baru harus disergap, menerima hantaman brutal selama 13 detik, dan diharuskan melakukan kejahatan, seringnya yaitu penghilangan nyawa, sebagai persembahan bagi gerombolan tersebut. Disinyalir mereka memiliki 60.000 anggota. Rival mereka adalah gerombolan keras Barrio 18, gerombolan keras yang sudah terbentuk tahun 1960-an di Amerika ini
juga memiliki jumlah anggota yang mencapai puluhan ribu orang dari berbagai etnis. Semuanya mencari keselamatan dalam kedok kekerasan. Gerombolan-gerombolan ini berkembang menjadi gerombolan kejahatan yang sangat kejam, yang berkecimpung dalam penjualan narkoboy, perampokan, penghilangan nyawa, dan lain sebagainya. Kekerasan yang mereka timbulkan di Amerika Serikat menimbulkan keresahan hingga akhirnya pemerintah Amerika Serikat mendeportasi ribuan orang anggota gerombolan termasuk El Salvador ke negara masing-masing. Meskipun tidak ada satu tahun tertentu mengenai deportasi, deportasi menjadi lebih sering dan signifikan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat seiring dengan meningkatnya jumlah migran El Salvador dan negara lain di Amerika Serikat, terutama setelah bencana alam besar yang terjadi pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Tapi, solidaritas gerombolan tersebut nyatanya malah berlanjut di El Salvador. Di tanah kelahiran, mereka makin solid dan merasa inilah tempat mereka yang seharusnya mereka kelola dan kuasai. Sialnya, yang berpikiran seperti itu ada dua gerombolan keras, yaitu MS-13 dan Barrio 18. Di El Salvador, mereka makin gerang. Kekacauan demi kekacauan mereka timbulkan di negara sendiri. Mereka lakukan penindasan, pemerasan terhadap warga tanpa pandang bulu. Bagi siapapun yang menolak memberi uang, maka konsekuensinya adalah nyawa. Bahkan keluarga akan kena imbasnya dan diancam bila melawan. Rekrutmen dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Mereka lanjutkan di El Salvador. Sasaran mereka adalah anak-anak remaja yang miskin. Tato adalah keharusan sebagai simbol jati diri dan keanggotaan. Kekerasan, ruda paksa, penghilangan nyawa dengan cara super sadis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tindakan mereka menjadi sangat di luar kendali, mengacaukan kondisi El Salvador, sehingga penumpasan gerombolan keras ini terasa sangat sulit. Masyarakat menderita dan berteriak untuk pertolongan. El Salvador dengan cepat dikenal sebagai negara paling berbahaya dengan tingkat kriminalitas tinggi dan negara paling kejam di dunia. Tahun 2000, gerombolan MS-13 dan Barrio 18 bersaing memperebutkan wilayah, terutama di kota seperti Soyapango, El Salvador, dan Santa Ana. Mereka saling balas dendam dengan cara yang brutal yang seakan tidak ada habisnya. Kekejaman brutal yang dilakukan antar warga sipil yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena sangat biadab. Hal ini menjadikan kota-kota tertentu menjadi zona terlarang bagi penduduk yang tidak memiliki hubungan dengan gerombolan. Masyarakat menjadi takut keluar rumah, terutama di malam hari. Mereka menjadi khawatir tidak bisa kembali ke rumah dengan selamat atau bahkan tinggal nama. Tahun 2003, pemerintah El Salvador secara keras memberantas para anggota gerombolan keras ini dengan melakukan penangkapan dan pemenjaraan. Tapi ternyata kejahatan mereka berlanjut di dalam sel. Pemerintah sampai harus bernegosiasi dengan gerombolan MS-13 dan Barrio 18 supaya mereka menghentikan kekerasan dengan menawarkan sejumlah uang. Namun, upaya negosiasi itu gagal, malah memperburuk kekerasan yang sudah ada sebelumnya. Hingga pada tahun 2015, angka penghilangan nyawa di El Salvador telah mencapai 106 kasus per 100.000 penduduk. Presiden Salvador Sanchez Cerén mengerahkan militernya untuk memberantas gerombolan keras kepala itu. Tapi dua gerombolan keras ini menanggapi tindakan presiden dengan mengikuti alur dan bergerak lebih senyap supaya tidak terendus. Masyarakat resah, kapan mimpi buruk ini akan berakhir? Hingga 1 Juni 2019, pemilihan presiden telah melantik Nayib Bukele, pria keturunan Palestina yang lahir pada 24 Juli 1981 dari pasangan Olga Ores de Bukele dan Armando Bukele yang seorang pengusaha terkemuka sekaligus seorang imam lokal keturunan Palestina di El Salvador. Ketika dilantik, dia hampir berusia 38 tahun. Nayib Bukele mengalahkan lawan politiknya dengan telak. Di tangan Nayib Bukele, kekejaman dua gerombolan keras itu akhirnya meredup, bahkan menghilang. Hal ini membuktikan janjinya pada masa pemilihan untuk menumpas tuntas gerombolan-gerombolan keras yang ada di El Salvador.
bagaimana dia melakukannya. Pada tahun 2022, dia mengusul rezim pengecualian pada majelis legislatif, sebuah kebijakan yang memungkinkan pemerintah menangkap siapapun yang dicurigai terlibat dalam gerombolan tanpa perlu bukti atau proses peradilan. Majelis menyetujui rezim pengecualian ini, legislatif nomor 333 yang masih berlaku hingga hari ini. Apa efeknya? Anggota Parlemen El Salvador mengumumkan keadaan darurat setelah menyetujui permintaan Presiden Nayib Bukele. Kebijakan ini akan memperluas kekuasaan polisi dan membatasi kebebasan sipil di tengah terjadinya peningkatan penghilangan nyawa dan kekerasan gerombolan. Menanggapi lonjakan kekerasan, Presiden Nayib Bukele meminta legislatif untuk menyetujui keadaan darurat 1 bulan. Pada status ini, kebebasan tertentu dibatasi. Paralel dengan berjalannya dekret, Presiden Nayib Bukele mendirikan penjara Centro de Confinamiento del Terrorismo atau CECOT yang dibangun pada akhir tahun 2022 dan resmi dibuka pada 31 Januari 2023. CECOT adalah sebuah penjara besar seluas 23 hektar, terletak 70 km di sebelah timur ibu kota San Salvador, di wilayah pedesaan di distrik Techolucha. CECOT adalah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas penjara yang dirancang dengan keamanan tingkat tinggi, termasuk ruang tahanan yang kecil, fasilitas terbatas untuk para tahanan, dan penggunaan keamanan intensif. Penjara ini mampu menampung 40.000 tahanan, terutama para anggota gerombolan MS-13 dan Barrio 18. Kalau di luar mereka bersaing, di dalam sel CECOT mereka harus hidup bersama berhimpitan. Lihatlah mata-mata mereka yang menatap masa depan mereka di penjara CECOT. Dengan kepala pelontos, kaos putih, dan celana pendek putih, tidak ada aksesoris lain selain tato di tubuh mereka. Para tahanan tidur di atas plat logam tanpa kasur dengan lampu yang menyala 24 jam sehari dan minim sinar matahari. Para tahanan tak akan bertemu keluarganya lagi. CECOT memiliki 256 sel, dengan satu sel diisi 156 tahanan. Setiap sel memiliki 2 bak yang digunakan para tahanan untuk mencuci pakaian dan mandi, serta 2 toilet yang tidak memiliki privasi. Tidak ada jendela, kipas angin, atau AC meskipun suhu hangat dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Mereka menjadi outcast demi El Salvador lebih baik. Meski demikian, El Salvador menyatakan CECOT telah memenuhi standar. Walaupun El Salvador telah menunjukkan perbaikan sangat signifikan berkat dekret ini, dilansir Reuters, CECOT telah menarik perhatian global, baik positif maupun negatif. Menteri Keamanan Argentina Patricia Bullrich memuji fasilitas tersebut. Dalam sebuah posting pada Juni 2024, beliau mengatakan, inilah caranya, keras terhadap penjahat. Tapi ada saja yang bersuara sumbang. Mereka yang berasal dari organisasi regional dan internasional mengatakan untuk menghentikan rezim pengecualian Nayib Bukele. Namun Nayib Bukele membantah. Dia mengatakan yang dia lakukan adalah membebaskan sebagian besar warga El Salvador dari ketakutan, meski harus memenjarakan ribuan orang pengganggu dan penjahat. Nayib Bukele juga menetapkan darurat maksimum di semua penjara. Presiden Nayib Bukele berkata, semua sel ditutup 24/7, tidak ada yang pergi ke area luar. Ini adalah pesan untuk para gerombolan karena tindakan Anda, anak rumahan, Anda tidak akan melihat sinar matahari. El Salvador untuk pertama kalinya dalam sejarah telah melaporkan 730 hari berturut-turut tanpa penghilangan nyawa terkait gerombolan. Ini menjadikan El Salvador sebagai negara teraman di Amerika Latin. Hanya dalam waktu 5 tahun, Nayib Bukele berhasil memutarbalikkan keadaan. Tahun 2023, jumlah kasus penghilangan nyawa dan kematian turun tajam menjadi hanya 2,4 kasus dari yang sebelumnya 106 kasus per 100.000 penduduk. Menurut data Kementerian Keamanan Negara itu, Bukele telah melakukan penahanan terhadap setidaknya 68.000 orang sejak kampanye itu dimulai pada Maret 2022. Meski tindakan pemerintah Bukele memancing respon berbeda, suara lain mengatakan bahwa penangkapan tanpa peradilan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.
dan berpotensi memenjarakan orang yang tidak bersalah hanya karena penampilan mereka atau memiliki tato. Namun, sekuat apapun mereka berteriak, Nayib Bukele tetap pada jalurnya. Secara hukum, diatur oleh dekret awal yang menetapkan status pengecualian dekret nomor 330, yaitu menangguhkan hak berkumpul, kebebasan berserikat, dan hak untuk diberitahu tentang alasan penahanan. Penangguhan hak orang untuk dipaksa bersaksi serta mencabut hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Pihak otoritas administratif bisa menahan warga selama lebih dari 72 jam dan memeriksa aktivitas bersurat dan percakapan telepon tanpa perlu surat perintah. Karena itu, Nayib Bukele dijuluki sebagai diktator terkeren di dunia. Julukan ini bahkan diberikan oleh Nayib Bukele sendiri saat memberikan pidato di sebuah konferensi konservatif. Ia dikenal karena gayanya yang sering dianggap tidak biasa bagi seorang pemimpin negara, yang kadang-kadang menimbulkan kontroversi. Ya, begitulah Presiden El Salvador, seorang milenial yang berani melakukan gebrakan yang nyata hasilnya dan memberikan angin sejuk bagi warga El Salvador. Nyatanya, Nayib Bukele berhasil memutarbalikan julukan negara paling berbahaya menjadi negara paling aman di Amerika Latin. Balik lagi ke video-video simak, jangan lupa like, komen, dan subscribe.